seseorang itu dikatakan malas jika mereka itu tidak melakukan yang sebenarnya mereka bisa lakukan. Membagikan gambar yang tentunya bisa menginspirasi, berdampak buat orang lain. Mulai dari podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Ya. Bergerak. Nah, ngomongin soal bergerak, berarti kan ini bicara juga soal productivity. Benar. Ya, produktif yang tepat itu seperti apa sih Kak Steven? Baik, produktif yang tepat itu sekali lagi ya, saya kembali lagi ke poin utama. Ya, ketika orang dikatakan produktif, sekali lagi adalah apa yang dihasilkan itu lebih besar dari apa yang dia terima atau apa yang dia miliki. Oke. Ya, jadi bagaimana kita bisa menjadi produktif? Coba teman-teman lihat sesimpel ya. Misalnya teman-teman punya talenta apa? Sudahkah itu berdampak untuk orang lain? Ya, sudahkah itu bisa menyentuh kehidupan orang lain? Sudahkah itu sudah betul-betul membuat perbedaan? Nah, menurut saya ketika Anda mengatakan produktif, apa nih? Misalnya sesimpel kayak kita pakai gadget, ya apakah kita cuma menerima aja nih Ari? Terima semua, dengar semua. Tapi nggak pernah dikerjain. Itu nggak produktif teman-teman. Tapi kalau kita dengar, kita melakukan, kita bertindak, bergerak, disitulah produktif yang benar. Oke, produktif yang benar berarti di sini nggak cuma sekedar menerima tapi bertindak ya. Nah, tetapi Kak Steven, bagaimana kalau dalam upaya orang untuk menjadi produktif itu dia mengabaikan sampai kesehatannya? Apakah itu tetap bisa dikatakan produktif yang super? Atau gimana tuh? Nah, tentunya namanya produktif itu juga harus balance. Tadi memang saya bilang, apa yang kita terima, dibilang produktif itu dia memberi lebih banyak. Cuma jangan jadi over ya. Artinya kita memberi, tapi kita sendiri nggak dapat asupan. Ya sama seperti makanan. Ya kalau kita keluar terus, tapi tidak ada yang masuk, ya pasti kita kurang gizi, benar nggak? Ya. Artinya ya kita juga harus ada asupan yang benar. Gitu. Jadi artinya juga harus balance, Ari. Jangan sampai kita begadang, sampai sakit-sakitan, sehingga kita tidak peduli sama diri kita. Ya akhirnya kita nggak bisa memberi karena kita ya tidak berfungsi dengan maksimal apa yang masuk ke kita. Jadi perhatikan apa yang masuk, ya, dan juga apa yang keluar. Semua itu harus balance. Oke, balance. Aku jadi kepo teman-teman. Bagaimana kalau Kak Steven, produktivitas Kak Steven nih ya? Apa yang Kak Steven inputnya nih ya? Misalkan tadi balance-nya misalkan apa ya? Baca buku atau apa gitu ya. Kalau Kak Steven sendiri inputnya apa? Terus bagaimana mengakali productivity-nya itu? Misalkan ya ini bagi-bagi tips jadwal Kak Steven ya. Misalkan tidurnya harus jam 11 atau pernah nggak Kak Steven demi produktivitas begadang sampai jam 3 pagi gitu atau gimana? Oke. Mungkin aku cerita kali ya tentang jadwal keseharian aku kali ya, gampangnya biar teman-teman dapat gambaran. Aku yang pasti sih mulai hari literally aku mulai dengan olahraga, itu nomor 1. Waduh, ya, siapa nih yang nggak olahraga nih? Nah, ada nggak nih? Saya. Nah, itu penting banget ya, karena olahraga itu membuat kita bergerak ya, nggak jadi malas gitu. Itu tidak nyaman pagi-pagi aku bangun olahraga. Tapi saya tahu tiap orang punya waktu olahraga beda-beda. Tapi usahakan nih. Kenapa? Karena kita mau menjaga tubuh kita juga tetap sehat. Setuju ya teman-teman? Karena udah banyak yang masuk, tapi kita ya udah itu cuma tertinggal di dalam tubuh kita. Nah, kita tuh harus bergerak. Karena ya ibarat ya seperti itu ya. Itu dimulai dari olahraga dulu. Yang kedua, nah biasanya pagi-pagi pastinya kalau nggak saya baca informasi dalam bentuk email, konten ya. Kalau saya kan memang kerjanya bikin konten training nih Ari. Jadi saya baca-baca konten training, saya baca ini. Saya ambil sumber-sumber di awal itu saya selalu absorpsi lah, namanya saya sebagai trainer, saya selalu percaya ya trainer yang baik adalah trainer yang tidak pernah berhenti belajar. Kita harus terima dulu ya, belajar, tapi ya jangan sampai belajar melulu tapi kita nggak bisa pakai dan nggak berbagi. Biasanya pagi-pagi abis saya belajar, saya bagiin ke teman-teman tim internal. Saya selalu percaya ketika kita berbagi ya itu pasti ilmunya 2 kali lipat daripada kita cuma mendengar. Setuju ya? Saya yakin teman-teman sobat-sobat pasti setuju banget. Ya, disitulah saya belajar untuk memaksimalkan produktivitas saya, berbagi ke teman-teman internal. Kalau sudah berbagi dalam tim. Nah, dalam tim ini biasanya banyak tuh kita diskusi, debat, mempertanyakan, menciptakan sesuatu ya, dan biasanya sampai ke siang atau sore itu ya kita ngolah konten-konten training yang udah kita miliki, diskusi
ya. Jadi jangan sampai juga sendirian Ari untuk jadi produktif itu, ya. Namanya produktif itu saya selalu percaya ya kita harus bareng-bareng untuk kita supaya bisa dapat masukan, dapat input, dan menurut saya input itulah yang membuat kita jadi lebih produktif. Dan abis itu biasanya di akhir saya sore-sore kalau nggak udah siap, ya udah nanti training saya udah siapin materinya dan saya udah siapin semua konten-konten untuk pembelajaran. Dan disitulah udah mulai deh dibagi-bagiin dalam bentuk webinar, YouTube. Dan abis itu apa lagi? Mungkin terakhir paling cuma evaluasi diri aja, apa nih yang udah saya kerjain, apa yang udah saya hasilkan, apa yang saya sudah dapatkan dan juga bagikan ke orang lain. Seperti itu, Ari. Oke, thank you Kak Steven. Jadwalnya tertata ya. Tertata. Kalau mungkin sobat muda yang udah kerja mengalami juga bagaimana kesulitan menata ya. Karena kalau udah kerja mah waktunya kebanyakan buat kerja. Tapi juga jadi challenge yang berbeda bagi sobat muda pendengar podcast kamu ini yang masih kuliah atau masih sekolah di SMA ya. Di mana waktu luang cukup banyak, tapi jadwalnya juga udah cukup padat sebenarnya ya. Nah, jadi tiap jenjang usia tuh punya challenge-nya. Nah, kalau tadi bicara soal jadwal pribadinya dari Kak Steven, perlu nggak nih Kak kita punya time schedules yang sifatnya pasti? Semisal jam 6 pagi kudu bangun, olahraga 30 menit, jam 8 udah kerja atau masuk kuliah, jam 3 sore baca buku sampai jam 4, misalkan gitu. Ketat, perlu nggak kita menciptakan jadwal yang ketat buat diri kita sendiri? Ya, kalau saya sebelum menciptakan jadwal, kita harus set tujuan kita dulu, Ari. Mau ngapain nih? Apa yang kita mau achieve? Ya, jadi menurut saya namanya jadwal pasti kita bisa sesuaikan. Tapi apa yang kita mau capai, Ari? Tujuan teman-teman apa dalam hari itu? Apa yang teman-teman mau capai bersama-sama? Saya harus ada set. Dari situ kalau udah set tujuan, nomor 1 ya catat. Nomor 2, set prioritas. Apa yang harus saya selesaikan duluan nih? Baru abis itulah Ari sebenarnya kita bisa lihat jadwalnya. Jadi kita bisa tahu mana yang harus kita lakukan pertama, mana yang kita bisa lakukan mungkin nanti-nanti, atau mungkin yang kita harus spend lebih banyak waktu. Dari situlah Ari saya baru bikin jadwal sebenarnya. Dan apalagi zaman sekarang ya, namanya jadwal bisa berubah-berubah, banyak hal tidak prediksi. Jangan khawatir. Menurut saya dalam hidup itu nggak ada semua sesuatu yang berupa garis lurus. Ya, kadang-kadang ya akan berubah planningnya. Tapi yang terpenting ingat tujuan kita tercapai nggak. Ya, jadi menurut saya namanya orang punya kesuksesan tuh Ari nggak ada rumus dia harus baik terus, nggak. Ya kadang mungkin harus turun dulu Ari. Kadang dia harus jadwalnya cancel. Kadang-kadang berubah sesuai rencana. Ya jangan panik. Kita harus berusaha jadi fleksibel. Hidup itu menurut saya tiap orang beda-beda Ari. Dan itu yang kita bisa lakukan. Ini menarik ya sobat muda ya. Kita bikin jadwal, tapi bukan membuat kita jadi kaku, jadi orang yang saklek, tapi menjadi fleksibel gitu ya. Dan ini poin yang tadi ini saya ingat banget ya. Pertama tujuan, ya jadi ingat kalau mau bikin jadwal tujuannya apa dulu gitu ya. Lalu yang kedua, prioritas ya. Ini penting ya karena kadang first thing firstnya mana gitu. Aku sendiri dalam pekerjaan ya kadang sukanya multitasking dan kadang suka kepeleset gitu ya. Banyak ya. Ini mana yang priority, mana yang enggak gitu ya. Ujung-ujungnya malah jadi banyak jadwal atau banyak tugas-tugas yang terlewat gitu ya. Nah kan tadi salah satu tipsnya adalah buat jadwal gitu ya. Nah kalau dari sudut pandang teknologi nih Kak ya, aku mau tanya nih tools ya, app apa aja nih ya yang bisa kita pakai untuk boosting our productivity? Yes, nomor 1 kalau saya sih sesimpel ya. Kalau saya sih dimulai bener tadi pakai Google Calendar. Nah, ini saya rekomen banget nih teman-teman, gampang banget di Android biasanya udah ke-install ya. Jadi tinggal dibuka aja Google Calendar teman-teman. Di situ teman-teman setiap hari pagi-pagi coba tanya, itu kan ada jadwal dari jam 6 pagi atau jam 7 pagi sampai sore. Tanya sama diri, kita mau ngapain? Tapi sebelum itu tadi ya saya bilang Ari, ya kita bisa set tujuan dulu apa, baru habis itu tasknya apa aja dan kita bisa atur waktunya. Jadi Google Calendar tuh udah enak banget tuh, udah ada tasknya, udah ada waktunya, udah ada mau ketemu siapapun kita bisa undang orang lain. Jadi menurut saya pakai Google Calendar itu nomor 1. Oke, nomor 1 ya. Ada ya di HP ya, sobat muda semua ya. Sok mangga ya dimanfaatkan. Aduh, agak Bandung jadi keluar. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, yang kedua apa nih Kak? Nah, yang kedua ini biasanya yang sering saya pakai ya, teman-teman nanti bisa coba ya. Juga kulik-kulik tentunya sih ya, untuk kita bisa mengatur jadwal kita jadi lebih produktif.
Kalau saya paling suka itu adalah Google Spreadsheet. Nah, balik lagi tuh, mungkin orang mikir, itu kan kayak macam Excel gitu ya, Microsoft Excel. Apa sih perbedaannya, Coach Steven? Di Google Sheet itu tuh disitulah sebenarnya Ari, saya bisa catat ya apa yang sudah saya achieve ya. Jadi menurut saya kemampuan dokumentasi itu penting ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat apa yang sudah kita capai. Jadi sesimpel kayak misalnya, jadi saya selalu percaya namanya kita tuh perlu mendokumentasi data. Karena disitulah kita bisa tahu apa sih yang sudah kita hasilin. Nah, saya sebagai trainer Ari pakai Google Spreadsheet untuk ya nomor 1 ya mencatat goal-goal saya tadi udah ter-achieve belum, set prioritas saya. Jadi dokumentasi itu penting banget. Jadi dan ini sih fleksibel, nggak harus Google Spreadsheet banget sih, bisa jadi Google Docs macam-macam. Tapi catat apa sih, seperti kayak journaling gitu loh. Google Dokumen, Google Spreadsheet, semua sesuatu yang bersifat untuk mencatat. Menurut saya itu penting, skill yang penting banget. Seperti itu, Ari. 2 ya berarti ya minimal ya. Kemampuan dokumentasi. Dokumentasi. Itu penting banget. Bukan dokumentasi kenangan mantan tentunya ya, tapi dokumentasi pencapaian-pencapaian kita, baik itu sehari, sebulan, setahun gitu ya, supaya kita bisa compare diri kita dengan diri kita versi di masa lalu. Ini benar banget. Ini aku juga pakai Google Spreadsheet. Ini bukan promosi aplikasi Google, enggak ya, tapi aku pakai untuk catat keuangan ya. Tiap hari aku catat jajan di Indo April gitu ya, berapa gitu ya. Nah, kemarin tuh aku baru cek ya kan, ya ampun ternyata dalam sebulan pengeluarannya gede banget ya. Itu bisa setara tiket kereta api Jakarta Surabaya eksekutif. Waduh, di situ akhirnya aku ngeliat, wah ini kayaknya nggak benar ya. Berarti harus ada yang dikurangi. Nah, disitulah kita bisa evaluasi diri ya. Udah produktif belum? Bener. Gitu. Dan teknologi sangat menolong ya, Steven, di zaman sekarang bahwa untuk menjadi produktif kita nggak harus turun ke sawah gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin kita tidak bekerja di tempat-tempat yang urban ya, jadi kita harus mungkin gali sumur atau apa gitu ya. Tapi di zaman sekarang dengan pekerjaan kita yang beragam, tentunya juga ada banyak cara untuk menjadi produktif. Dan mendekati ujung dari podcast ini, Sobat Muda, aku mau nanya nih ya sama Kak Steven. Bagaimana dengan konsep work smart, not work hard? Apakah itu selalu bisa diterapkan di mana kita menghindari kerja capek-capek, yang penting kerja cerdas? Atau harus kerja keras yang nomor 1, kerja cerdas nomor 2? Gimana tuh Kak, konsep itu? Yes. Saya selalu percaya nih, apalagi habis masa pandemi gini, kita harus work smart itu nomor 1 dibanding work hard. Ya, namanya work smart itu kita miliki prinsip ya. Kalau menurut saya itu adalah kita bicara tentang impact, bukan tentang impression. Ya, impact bukan tentang impression. Kenapa? Ketika kita ngomong work smart, banyak orang terjebak dengan work hard, Ari, yang dimana terkesannya impresinya orang lihat, ya ampun banting tulang ya. Sebenarnya nggak harus kok sampai segitunya, karena banyak orang yang melihatnya ya seperti kayak usaha-usahanya aja. Tapi padahal sebenarnya yang dipentingkan itu adalah hasil dan karya dan dampak. Menurut saya sih itu. Bagaimanapun cara kita mencapainya, tiap orang punya cara berbeda-beda. Jadi menurut saya be smart untuk mencapai hasil yang kita bisa lakukan. Jangan sampai kita cuma work hard, kerja, tapi sebenarnya nggak ada hasilnya, Ari. Bener nggak? Capek kerja yang nggak ada hasilnya. Ingat, yang penting dari teman-teman itu adalah impact-nya apa, hasilnya apa, karyanya apa. Ya, jadi sekali lagi impact, not just impression. Wow, ini mind blowing banget ya mengenai konsep work smart and not work hard ya. Work smart and work hard ya. Tadi Kak Steven kasih kita insight bahwa impact, not impression. Karena kadang memang Kak ya, kita terjebak bahwa kalau ngomongin kerja kita pengen dilihat ya. Benar gitu. Banget. Dilihat oleh teman sekelompok ya. Benar. Dilihat oleh dosen. Wih gila nih kelompok ini kalau presentasi kayaknya dia jago banget nih ya. Iya benar. Work banget gitu ya. Atau dilihat oleh teman sekerja atau bahkan atasan. Tapi lebih penting daripada sekedar impression adalah impact-nya ya. Benar banget. Itu. Wow, ini menegur banget buat aku pribadi dan semoga juga buat sobat muda semua bahwa dalam apapun yang kita lakukan seperti yang Alkitab katakan 1 Korintus 10 ya ayat 31, apa itu? Baca di Alkitab ya, bahwa apapun yang kita makan atau minum lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Berarti senada dengan apa yang Kak Steven bilang, it's not about impression but about impact.
Buat apa ya? Buat kemuliaan Allah gitu ya. Setuju. Dan menariknya Sobat Muda, kalau kita telah lagi ya dari 1 Korintus 10 ayat 31, kalau ini berkaitan juga dengan productivity, Tuhan bilang, Paulus menuliskan contohnya adalah jika engkau makan atau minum. Kok makan atau minum? Bukan jika engkau berkhotbah atau mengajar jadi coach gitu ya. Why? Kenapa makan dan minum? Karena itu adalah aktivitas yang paling sederhana yang dilakukan oleh semua orang. Ya, dimana kita dituntut untuk melakukannya impactful. Ya, jadi kalau kita makan minum pun tujuannya impact. Supaya apa? Supaya tubuh kita kuat ya kok ya. Benar. Sehat dan produktif menjadi berkat buat orang lain. Setuju banget. Aduh, ini aku kayaknya pengen lama-lama nih sama Kak Steven ya. Kayaknya butuh sesi training khusus 24 jam. Tapi itu nanti ya dilakukan terpisah aja ya Sobat Muda ya. Nah, kita tentunya udah menerima banyak banget berkat-berkat dan insight yang memotivasi kita di sini dari Kak Steven. Nah, ada nggak nih Kak kata terakhir ya atau kesimpulan mungkin dari sesi kita ngomongin soal productivity yang penting banget buat disampaikan ke Sobat Muda? Ya, saya mungkin mau ketutup ya dengan kutipan yang menurut saya nih paling kena gitu ya. Saya selalu percaya Tuhan ciptakan kita itu seperti kapal. Oke. Nah, apa itu kapal? Kapal itu tidak hanya dibuat Tuhan untuk tinggal di pelabuhan. Nah, teman-teman kalau mager, teman-teman tuh ibarat teman-teman tuh cuma tinggal di pelabuhan. Nyaman nggak di pelabuhan? Nyaman. Dilap, dibersihin, ya. Tapi nggak kemana-mana, teman-teman. Nggak kemana-mana. Kapal dibuat bukan untuk tinggal di pelabuhan. Tapi kapal dibuat untuk berlayar di tengah badai. Mencapai satu tujuan. Nah, teman-teman mungkin tanya diri teman-teman sekarang. Teman-teman ada di pelabuhan atau di badai? Ya, mungkin nggak enak di pelabuhan, Ari. Mungkin nggak enak di badai. Tapi memang itulah Tuhan mendesain teman-teman tuh. Yang naik kapal nggak tinggal di pelabuhan, mau ngapain? Tinggal di pelabuhan jadi pajangan, bener nggak? Cuma jadi impresi. Tapi ketika teman-teman berlayar di laut lepas, ada badai, ada hal yang nggak enak pasti nyari. Tapi disitulah teman-teman mencapai pulau yang yang saya percaya Tuhan sudah ciptakan buat teman-teman semua. Jadi saya mau ajak teman-teman, yuk jangan tinggal di pelabuhan lagi, yuk kita berlayar di tengah badai, di tengah ketidaknyamanan. Karena Tuhan ciptain Anda, sobat-sobat semua, untuk jadi kapal yang berlayar di tengah badai. Seperti itu, Ari. Aduh, ini quotable banget ya, Sobat Muda ya. Saya jadi pengen catat gitu ya, tulis di Twitter gitu. Langsung hashtag. Seperti kapal tidak diciptakan hanya untuk berlabuh, demikian juga hidup manusia tidak diciptakan hanya untuk bermalas-malasan. Benar banget. Ya, bahwa setiap kita diperlengkapi Allah untuk apa? Kalau Alkitab bilang, ayo apa? Diperlengkapi Allah untuk setiap perbuatan baik. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa, Sobat Muda? Di dalam karya keselamatan yang udah Tuhan Yesus buat untuk menjadi dampak bagi dunia. Amin. Karena kita adalah apa? Garam dan terang. Keren banget. Keren banget ya Sobat Muda. Tapi ini podcast ini nggak akan jadi lebih keren kalau Sobat Muda sekalian tidak tergerak nantinya ya untuk do something ya. Ingat tadi 3E apa? Ayo. Ya, nanti dicatat ya, bisa mulai lagi rekamannya, bisa di playback ya. Segala motivasi ini tentunya akan sangat bergantung pada diri kita masing-masing Sobat Muda ya. Bahwa kita harus melakukannya dimulai dari diri sendiri. Untuk apa? Untuk melakukan yang terbaik. Untuk being impactful bagi community di sekitar kita. Oke Kak Steven, thank you banget buat waktunya. Ini momen yang sangat berharga, tentunya nggak cuma buat aku pribadi sebagai host, tapi juga buat Sobat Muda sekalian. Dan aku meminta kesediaan dari Kak Steven untuk kita tutup dalam doa, ya, sekaligus juga doakan para Sobat Muda siapapun dan dimanapun mereka menyaksikan podcast ini. Siap, mari kita satu hati kita dalam doa ya semuanya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kami percaya siapapun yang hari ini melihat episode podcast hari ini, seperti Tuhan sudah persiapkan mereka sebagai anak-anak panah di tangan para pahlawan. Kami percaya Tuhan, mereka tidak hanya tinggal di dalam tabung anak panah itu, mereka diciptakan untuk mencapai tujuan yang Tuhan ingin capai buat mereka. Biarlah seperti firman Tuhan katakan, anak-anak muda yang hari ini nonton, seperti anak panah, kami berharap setelah menonton ini betul-betul Tuhan, mereka bisa menggunakan anak panah yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup mereka untuk bergerak, untuk mencapai apa yang Tuhan sudah tentukan buat hidup mereka. Mari Tuhan terus
Kami minta bantuan, kami minta bimbingan-Mu Tuhan untuk berjalan di tengah badai. Kami tahu tidak akan ada situasi yang nyaman. Kami tahu kapal mungkin akan tenggelam. Tapi kami percaya disitulah kami bisa melihat kasih karunia Tuhan memampukan kami di tengah badai. Kami percaya Tuhan di tengah ketidakmampuan kami inilah, di dalam ketidaksempurnaan inilah, di dalam kelemahan kami lah, justru kuasa Tuhan akan menjadi sempurna, memampukan kami untuk bisa bergerak, untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya dan kami mendoakan setiap pemuda yang hari ini menonton hari ini, rekan-rekan sobat muda, untuk bisa melesat, berjalan bersama-Mu Tuhan, mencapai tujuannya. Dan kami juga berdoa buat semua tim yang hari ini sudah merekam episode webinar hari ini, podcast. Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka untuk menjadi dampak lebih banyak lagi untuk generasi-generasi muda. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin. Oke, thank you Kak Steven. Nah Sobat Muda, sebelum kita akhiri sesi podcast ini, tentunya pasti ada banyak di antara Sobat Muda yang ingin tanya-tanya lebih lanjut. Kak Steven, oke nggak nih kalau ditanya-tanya nih sama para Sobat Muda? Oke banget dong. Oke, kalau gitu Kak Steven boleh sebutkan medsos ya, di mana Sobat Muda bisa menghubungi Kak Steven. Mungkin user IG Kak? Apa user IG-nya? Oke, user IG saya tuh saya aktif banget di IG. Mungkin teman-teman bisa ketik @Steven, STEVEN, Sutantro. SUTANTRO. Okay. Jadi @Steven Sutantro. Jangan lupa di follow @Steven Sutantro ya. Tentunya Kak Steven akan dengan senang hati membalas DM teman-teman kalau nggak sibuk tentunya ya. Iya dong. Oke ya. Tapi nggak apa-apa, follow biar teman-teman juga bisa mendapatkan insight yang lebih banyak dari keseharian dan rutinitas Kak Steven tentunya. Aku juga udah follow Kak Steven sejak lama dan kita berkenalan juga gara-gara Instagram teman-temannya. Itu the power of medsos ya. Nice. Dan jangan lupa juga buat Sobat Muda untuk selalu juga follow di sosial media Warung Sate Kamu. Kita ada di Instagram, kita ada di Twitter, kita ada di Facebook ya, ada juga di Line. Dan jangan lupa bagi Sobat Muda yang menggunakan Android untuk mengakses aplikasi Warung Sate Kamu tinggal download di Google Play. Atau kalau teman Sobat Muda nggak ada HP Android pakai yang lain, kita juga bisa diakses di website di www.warungsatekamu.org. Jangan lupa podcast kamu episode ke-8 bukanlah episode yang terakhir, tapi kita akan rutin menghadirkan sesi-sesi podcast dengan topik yang menarik, dengan pembicara juga yang istimewa di bulan-bulan selanjutnya. Stay tune di podcast kamu. Thank you. Podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari Warung Sate Kamu untukmu.